Sosok Empu Barada mungkin tak sepopuler Raja Airlangga di masa kerajaan Kahuripan. Sosok Empu Barada yang dikisahkan hanya seorang tokoh agama, tetapi sosoknya dinilai cukup mempunyai kesaktian luar biasa. Di tangan Empu Barada itulah Airlangga mempercayakan pembagian kerajaan kepada kedua putranya. Bahkan Empu Barada berhasil mengalahkan musuh Airlangga, yaitu Calon Arang, seorang janda yang terkenal kesaktiannya dari desa Girah. Raja Airlangga sendiri sebelum turun tahta menjadi raja, kemudian berguru ke Empu Barada. Niatnya untuk menjadi seorang pendeta sudah bulat, membuatnya harus mewariskan kerajaan dengan membagi dua kepada kedua anaknya. Empu Barada tampil sebagai penasehat Airlangga terkait pembagian kekuasaan kepada kedua anaknya tersebut. Namun sebelum terrealisasi, Airlangga yang juga anak dari Raja Bali berharap anaknya bisa memerintah di kerajaan Bali, maka ia pun mengutus Empu Barada untuk berangkat ke Bali. Konon, saat berangkat menuju Bali inilah kesaktian Empu Barada tampak. Ia berangkat ke Bali untuk menemui Raja Bali menyampaikan maksud tujuan Airlangga, hanya dengan menggunakan sehelai daun. Sesampainya di Bali, permintaan Airlangga yang disampaikan Empu Barada pun ditolak Empu Kuturan yang berniat mengangkat cucunya menjadi Raja Bali. Alhasil, Airlangga terpaksa membelah kekuasaan kerajaan kepada dua putranya. Empu Barada bertugas menetapkan batas antara kedua belahan negara. Dikisahkan di sinilah kesaktian Empu Barada kembali muncul. Ia terbang sambil mengucurkan air kendi. Tetapi ketika sampai di dekat desa Palungan, jubah Empu Barada tersangkut ranting pohon asam. Ia marah dan mengutuk pohon asam itu menjadi kerdil. Oleh karena itu, penduduk sekitar menamakan daerah itu Kamal Panda, yang artinya asam pendek. Desa Kamal Panda pada zaman Majapahit menjadi lokasi pendirian Prajana Paramitapuri, yaitu candi penghargaan arwah Gayatri, istri Raden Wijaya. Selesai menetapkan batas kerajaan Kediri dan Janggala berdasarkan cucuran air kendi, Empu Barada mengucapkan kutukan. Barang siapa yang berani melanggar batas tersebut, hidupnya akan mengalami kesialan. Menurut prasasti Mahasopya yang diterbitkan Kartanegara, Raja Singasari, kutukan Empu Barada sudah ditawar berkat usaha Wisnuwardana menyatukan kedua wilayah tersebut. Negara Kertagama juga menyebutkan Empu Barada adalah pendeta Buddha yang mendapatkan anugerah tanah desa Lemah Citra atau Lemah Tulis. Sementara Calon Arang adalah seorang tokoh dalam cerita rakyat Jawa dan Bali dari abad 12. Ia adalah seorang janda pengguna ilmu hitam yang sering merusak hasil panen para petani dan menyebabkan datangnya penyakit. Calon Arang ini mempunyai seorang putri bernama Ratna Manggali yang meskipun cantik tidak mendapatkan seorang suami karena orang-orang takut pada ibunya. Karena kesulitan yang dihadapi oleh putri Calon Arang marah, dan ia pun berniat membalas dendam dengan menculik seorang gadis muda. Gadis tersebut dibawa ke sebuah kuil untuk dikorbankan kepada Dewi Durga. Hari berikutnya banjir besar melanda desa tersebut dan banyak orang meninggal dunia. Penyakit pun bermunculan. Raja Airlangga yang mengetahui hal tersebut meminta bantuan penasehatnya Empu Barada untuk mengatasi masalah ini. Lalu Empu Barada mengirimkan seorang prajurit untuk dinikahkan kepada Ratna Manggali. Keduanya menikah besar-besaran dengan pesta yang berlangsung 7 hari 7 malam. Dalam keadaan pun kembali normal. Calon Arang konon mempunyai sebuah buku yang berisi ilmu-ilmu sihir. Suatu hari buku ini berhasil ditemukan oleh prajurit Empu Barada, Bahula, lalu diserahkannya kepada Empu Barada. Saat Calon Arang mengetahui bahwa bukunya telah dicuri, ia menjadi marah dan memutuskan untuk melawan Empu Barada. Tanpa bantuan Dewi Durga, Calon Arang pun kalah. Sejak ia dikalahkan Empu Barada, desa tersebut pun aman dari ancaman ilmu hitam Calon Arang.